6 tahun silam, Prof. Frank Steiner dari Universitas Ulm, Jerman melakukan penelitian dengan menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP. Ia memperoleh sebuah kesimpulan yang amat mengejutkan sebab sesuai hasil penelitian tersebut alam semesta ini bentuknya ternyata seperti terompet. Tampak pada gambar, pada bagian ujung belakang terompet yang merupakan penampakan alam semesta versi Prof. Frank merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati, unobservable. Sementara bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati, observable. Temuan ilmiah ini memiliki korelasi dengan sebuah riwayat hadits tentang kejadian hari kiamat. Riwayat tersebut secara panjang tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarkandi yang menerangkan kejadian kiamat. Mari kita cermati bagian awal riwayat ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala, terompet, dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy menantikan kapan ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya bertanya lagi, bagaimana besarnya? Rasulullah menjawab, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul faza, untuk menakutkan. Kedua, nafkhatus sa'aq, untuk mematikan. Dan ketiga, nafkhatul ba'ats, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Tanbihul Ghafilin, hal 60. Untuk versi soft file yang telah ditahqiq hal 35. Tersebut dalam hadits di atas bahwa sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya menyerupai tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuk bagaikan tanduk ini mengingatkan kita pada orang-orang di masa lalu yang membuat terompet dari tanduk. Pernyataan seluas langit dan bumi bisa dimengerti sebagai suatu ukuran yang mencakup semua wilayah langit, sebagai lambang alam tak nyata, goib, dan bumi, sebagai lambang alam nyata, syahadah. Atau dengan kata lain, kesimpulannya bulatan terompet malaikat Israfil itu melingkar membentang dari alam nyata hingga alam goib. Jika hadits tersebut kita terima serta data yang diperoleh lewat WMAP memang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sangkakala malaikat Israfil itu merupakan penampakan alam semesta secara keseluruhan yang bentuknya menyerupai tanduk. Jika Allah telah memerintahkan malaikat ini untuk meniup terompetnya, inilah pertanda kiamat telah tiba. Jika demikian adanya, maka gambaran kita hanyalah bagai kunang-kunang kecil yang hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mengabarkan kedahsyatan sangkakala malaikat Israfil itu dalam Al-Quran Surah An-Nam ayat 87. Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Qs. An-Nam, 87. Semua makhluk terkejut. Penduduk langit yang notabene lebih kuat saja kaget, apalagi penduduk bumi. Sampai-sampai di dalam surat Al-Hajj digambarkan bahwa wanita yang menyusui lalai dari anak yang disusuinya, wanita hamil seketika itu melahirkan yang dikandungnya, manusia dalam keadaan laksana orang yang mabuk. Inilah dahsyatnya gambaran datangnya kiamat.